Ya, berikut adalah informasi terpopuler dari CNBC-Indonesia.com. Yang pertama, datang dari sebuah jet tempur China dilaporkan bergerak mendekati bomber Amerika Serikat B-52. Ini terjadi saat keduanya terbang di atas laut China Selatan Selasa lalu. Pilot jet tempur China disebut telah terbang dengan cara tak aman dan tak profesional. Jarak keduanya hanya sekitar 10 kaki. Pemberitaan ini muncul di sela-sela kedatangan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, ke Gedung Putih untuk menemui Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan juga Penasehat Keamanan Nasional Jake Sullivan. Namun belum jelas apakah pertemuan tersebut akan berupa diskusi formal atau pertemuan dan sapa yang lebih informal. Sementara itu, pejabat tinggi Pentagon yang bertanggung jawab atas keamanan di Indonesia Pasifik, Eli Ratner, mengatakan awal bulan ini Amerika Serikat telah melihat lebih banyak contoh perilaku koersif dan beresiko dari pilot China ke pesawatnya. Meningkat dalam 2 tahun terakhir di wilayah timur dan juga Pasifik dibandingkan dengan dekade sebelumnya. Pemberitaan ini membuat heboh media sosial Instagram. Beberapa netizen juga mengaitkan dengan World War III alias Perang Dunia Ketiga. Masih dari informasi internasional, pasukan Israel sepertinya resmi melancarkan serangan darat di Gaza pada Kamis malam. Ini menjadi serangan darat terbesar yang terjadi di Gaza dalam perang 20 hari mereka dengan Hamas. Serangan terjadi ketika kemarahan meningkat di dunia Arab atas pemboman tanpa henti Israel terhadap wilayah kantong Palestina yang terkepung. Tank-tank militer tertangkap kamera masuk ke wilayah Gaza. Mengutip Reuters, radio tentara Israel mengatakan dengan tegas bahwa militer Israel semalam melancarkan serangan terbesarnya ke Gaza Utara. Kendaraan lapis baja melintasi perbatasan yang dibentengi dan meledakkan gedung-gedung. Padahal Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan pasukan Israel masih mempersiapkan invasi darat penuh. Sementara Amerika Serikat dan juga negara-negara lain mendesak Israel untuk menunda hal tersebut karena khawatir hal ini bisa memicu permusuhan di front Timur Tengah lainnya. Kita beralih ke informasi dalam negeri. Fenomena higher for longer akibat kenaikan suku bunga Amerika Serikat terus berdampak ke sejumlah negara, termasuk ke Indonesia. Ini memicu arus modal kabur dari tanah air dan pelemahan terhadap rupiah. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjelaskan capital outflow lari balik ke Amerika Serikat. Larinya modal asing ini sejalan dengan imbal hasil US Treasury 10 tahun di Amerika Serikat yang meningkat. Terlebih, Ketua The Fed Jerome Powell pekan lalu mengungkapkan suku bunga Amerika Serikat akan dipertahankan di level yang tinggi dalam waktu yang lama. Secara bersamaan dirinya juga memberikan sinyal untuk menahan suku bunga pada pertemuan mendatang, namun menegaskan tetap membuka ruang kenaikan apabila pasar tenaga kerja Amerika Serikat masih ketat yang mengancam inflasi kembali ganas. Dalam 4 minggu terakhir, dana asing telah keluar dari Indonesia dengan total hampir 20 triliun rupiah, dengan dominasi capital outflow dari SBN hampir 19 triliun rupiah. Di top news terakhir, kita masih dalam informasi dalam negeri, di mana adalah Joko Widodo melihat situasi dunia kini makin gawat. Seluruh negara termasuk Indonesia harus menyiapkan antisipasi agar tekanan yang dirasakan nanti tidak begitu berat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku bahwa tekanan ekonomi global yang terjadi saat ini seperti dampak dari kondisi peperangan sejumlah negara, gejolak tingginya harga komoditas energi dan pangan, yang juga termasuk akibat dari fenomena El Nino, serta tren suku bunga yang tinggi, berpotensi menekan ekonomi Indonesia mulai kuartal 4 2023. Akibatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melemah ke level 4,86% pada kuartal 4 2023 dari asumsi awal sebesar 5,06%. Lalu untuk keseluruhan tahun akan melemah ke level 5,04% dari asumsi awal di 5,09% di tahun 2024. Pelemahan ekonomi hanya akan tumbuh 5,08% dari asumsi di APBN 2024 sebesar 5,2%.